nama saya. Dan Delos ini sebenarnya terinspirasi dari cerita-cerita mitologi Nordik. Intinya yang tentang Thor, tentang Odin semacamnya. Dan awal inspirasi produknya sendiri emang saya ingin berjualan minuman F&B yang bertemakan buah. Karena untuk di Banjarmasin ini sendiri, menurut saya setelah saya riset udah cukup banyak F&B. Cuma rata-rata berjualannya itu coffee shop dan semacamnya. Sedangkan untuk yang produknya mungkin bentuknya buah itu masih sangat jarang banget. Maka itu saya membuat Delos sebagai wadah atau tempat atau kafe yang bisa berjualan jus segar atau freshly juice. Kolaborasi, kalau untuk persepsi saya untuk di zaman sekarang kayaknya kolaborasi emang udah jadi sebuah kewajiban. Kenapa wajib? Karena ya tadi mungkin orang yang berjualan jus atau berjualan kopi atau minuman dan makanan udah banyak, dan pastinya karena sudah banyak itu saingannya pun. Jadi menurut saya kolaborasi itu untuk di zaman sekarang sangat penting. Kenapa? Karena ya tadi untuk produk sendiri udah cukup banyak, apalagi mau minuman dan makanan, mau itu bentuknya kopi, mau bentuknya itu milk base atau jus-jusan, emang udah cukup banyak. Dengan adanya kolaborasi membuka peluang untuk kita untuk membuat sebuah kreativitas baru. Apabila misalnya menggabungkan jenis minuman satu dan jenis minuman lainnya, atau minuman yang satu dengan makanan yang lainnya. Intinya dengan adanya kolaborasi akan memunculkan ide kreativitas baru yang nantinya mungkin bisa diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat nggak jenuh dengan produk-produk yang itu-itu saja di pasar. Oke, untuk masalah, ya saya bilangnya masalah sih, terhadap bisnis yang belum tikar atau harus tutup. Apakah kendalanya teknis atau emang kendala lainnya, itu adalah hal yang wajar. Karena tadi dalam bisnis pasti ada up, pasti ada down, dan itu realita yang ada. Misalnya ditanya cara mengatasinya, menurut persepsi saya, untuk pengalaman sebelumnya saya pernah juga membuka sebuah bisnis yang harus ditutup karena emang ada kendala secara teknis, apakah dari finansial atau variabel lainnya. Dan saat itu mau gak mau saya harus mengembalikan semua aset yang udah saya miliki, karena ya tadi untuk menutupi kerugian yang ada. Cuma hal yang bisa saya pelajari dari situ adalah ilmu-ilmu dan relasi dari bisnis tersebutnya. Hal itu bisa menjadi bahan nantinya untuk saya mengupgrade bisnis ke nantinya. Karena ya tadi, wirausaha bukan sebuah pekerjaan, tapi merupakan gaya hidup, lifestyle, dan pola pikir. Maka dari itu, sebagai wirausaha, bisnis itu harus berlanjut. Apakah dengan bisnis dengan ide yang sekarang atau nantinya. Pada intinya bagaimana kita melihat kesempatan, dan juga harus nantinya memahami dasar-dasar dalam bisnis itu. Kalau emang bisnis itu sudah mendekati indikator yang tidak sehat untuk dijalankan, tidak masalah untuk kita untuk menutupnya. Cuma ya tadi, bagaimana kita bisa mengambil kebaikan dari bisnis selanjutnya dan kita gabungkan untuk membuat bisnis selanjutnya. Misalnya saya ditanya, bagaimana saya mengatasi apabila bisnis ini udah di ujung tanduk. Sebenarnya banyak step yang bisa dilakukan apabila kita mengetahui indikator dari bisnis tersebut. Apabila indikatornya masalah teknisnya finansial, mau nggak mau kita emang harus menutupnya, karena makin lama kita tahan, maka kerugian atau beban yang dimiliki bisnis itu maka akan makin besar.
dan itu berbahaya untuk kita dan bisnis tersebut dan investor lainnya. Dan apabila masalahnya terdapat pada customer yang telah jenuh dan tidak tertarik lagi terhadap produk, kunci utamanya adalah terhadap research and development. Bagaimana kita mencoba mengulik kembali keinginan dan kemauan dari si customer itu tersebut. Maka dari itu kita bisa membuat sebuah produk yang nantinya bisa menarik kembali. Selain itu, dari sisi marketing kita bisa juga memanfaatkan promosi atau strategi lainnya yang emang berdasarkan keinginan dari customer ataupun segmen kita. Jangan hanya terpaku oleh keinginan dari owner itu tersebut. Sejauh ini ya boncos dalam marketing mungkin hal yang umum, karena tadi kurangnya riset terhadap segmen dan juga kelirunya tools yang digunakan untuk melakukan marketing itu tersebut. Walaupun tujuan marketing outputnya atau harapannya adalah sales meningkat, tetapi harus bisa dibedakan dulu antara branding, marketing, dan selling. Itu ada 3 hal yang berbeda. Apabila kita melakukan strategi marketing, maka kita harus fokus pada hal yang bisa kita capai dan fokus terhadap step-step dari marketing itu tersebut, mulai dari meningkatkan awareness sampai kita closing terhadap penjualannya itu tersebut. Satu poin utama yang menjadi indikator ataupun menjadi patokan mengapa marketing itu tidak efektif, biasanya pertama adalah value yang tidak relate dengan segmen itu sendiri. Karena ya tadi, misalnya kita hubungan dengan branding, value itu adalah core utama mengapa customer tertarik membeli produk dari kita. Apabila kita menjual value yang tidak relate, maka produk itu tersebut akan tidak menjadi kebutuhan untuk customernya. Selain value produk yang tidak relevan dengan customer, pemilihan segmen sendiri bisa menjadi masalah terhadap marketing yang ada. Karena tadi segmen di zaman sekarang sudah lebih spesifik, maka dari itu perlu effort berlebih untuk tim marketingnya untuk mengetahui segmen apa, segmen mana yang emang membutuhkan produk dari kita, sehingga kita bisa membuat strategi marketing yang lebih efektif. Branding adalah salah satu core yang menjadi kebutuhan sebuah bisnis. Branding berasal dari value yang diinginkan atau visi dan misi yang diinginkan dari owner dari bisnis itu tersebut. Branding adalah sebagai pengenal, branding sebagai image yang diharapkan nantinya muncul dan menjadi top of mind di pelanggannya. Maka branding itu adalah gambaran besar bagaimana produk tersebut atau brand tersebut ingin tersampaikan kepada customernya. Maka dari itu, branding adalah strategi jangka panjang yang nantinya emang harus dilakukan atau dibuatkan strateginya agar bisa diterima dan relevan kepada customer atau masyarakat secara umum. Dan branding adalah salah satu kunci utama bagaimana sebuah brand, sebuah produk akan bisa bertahan di pasar secara jangka lama. Karena apabila sebuah brand sudah menjadi top of mind, dan apabila branding telah menjadi top of mind, maka produk tersebut akan menjadi lead atau leader dalam pasar tersebut. Sehingga hal ini memudahkan untuk brand tersebut atau tim marketing nantinya bisa memasarkan
varian atau inovasi-inovasi produk baru ke depannya, sehingga mampu meningkatkan penjualan dari perusahaan atau brand itu tersebut. Berbicara tentang IG Story, maka kita fokuskan pembicaraan kita terhadap social media marketing. Bagaimana kita mengenalkan produk kita atau menyampaikan campaign kita melalui sosial media. Apabila kita hubungkan dengan sales, mungkin ada hubungan langsung, tapi bisa juga dibilang ada hubungan tidak langsung, tergantung tujuan awal dari campaign tersebut. Apabila campaign tersebut tujuannya hanya sekedar untuk awareness, maka fokus dari konten tersebut melalui story atau komunikasinya lebih fokus bagaimana orang tahu tentang value dari produk atau informasi yang ingin disampaikan. Tujuan dari IG Stories itu adalah untuk bisa meningkatkan penjualan, maka konten atau campaign yang digunakan bisa difokuskan dalam bentuk reward atau promosi yang nantinya bisa menjadi trigger untuk customernya agar tahu bahwa apabila dia datang dan membeli produk tersebut, dia akan mendapatkan keuntungan. Jadi tergantung bagaimana tujuan dari konten atau campaign itu tersebut yang nantinya dikomunikasikan. Digembok atau nggak digembok? Strategi itu dilakukan tergantung preferensi dari si owner atau tim marketingnya. Tujuannya sendiri yang saya ketahui adalah branding. Kenapa seperti itu? Karena biasanya yang menggunakan fitur digembok atau dikunci sosial media dari brandnya adalah mengharapkan citra eksklusivitas dan citra segmen yang cukup ceruk, dan nantinya berharap mendapatkan perhatian yang lebih dari customernya. Kalau untuk di Delo sendiri, saya prefer untuk tidak menggembok dari sosial media kami, karena tadi tujuan dari kami atau campaign yang kami bawakan adalah healthy juice atau freshly juice. Harapannya orang bisa lebih teredukasi dan mengetahui minuman-minuman sehat yang kami jual di sini, dan juga kami tidak memerlukan citra eksklusivitas tersebut, sehingga menurut kami campaign kami akan lebih efektif apabila sosial media dari Delo sendiri tidak digembok, sehingga orang-orang tetap bisa teredukasi melalui sosial media kami. Bar sendiri karena masih berbentuk UMKM, untuk laporan keuangan yang kami buat masih secara organik melalui kas awal, dikurangi penjualan dan ditambahkan dengan pemasukan, sehingga bisa mengetahui berapa sih bonus ataupun berapa penjualan bersih dari kami. Dan juga karena kami menggunakan stoknya just in time, maka pembelian yang kami lakukan atau purchasingnya cukup dengan kuantiti yang sedikit, sehingga memudahkan kami untuk melakukan pembelian. Dan juga fokusnya pembelian tersebut dilakukan pada akhir bulan sebelum tanggal penggajian dan pembayaran fixed cost dan variable cost lainnya. Mengapa seperti itu? Karena tadi untuk memudahkan atau memetakan pembelian nantinya, karena di Delo sendiri untuk manajemennya masih dipegang oleh sedikit orang, sehingga masih dilakukan secara multitasking. Maka diperlukan strategi manajemen keuangan yang lebih efektif. Sebenarnya ini pertanyaan yang cukup tricky, karena memulai bisnis
masing-masing orang memiliki privilege yang berbeda. Tapi satu pola utama yang saya pahami atau saya kenali adalah bagaimana kita memulai bisnis dari hal yang emang kita expertise atau emang kita ahli. Kenapa? Karena lebih mudah untuk kita bisa mewujudkan bisnis tersebut secara real. Tetapi selain itu, kita juga harus menyadari bagaimana kita mengetahui produk tersebut diinginkan oleh masyarakat. Hal itu harus bisa dipertemukan. Dan juga sebaiknya mahasiswa memulainya dengan mengetahui produk fitnya itu tersebut saat mengeluarkan sebuah produk. Bagaimana dengan tidak terjun langsung dengan membuat usaha yang besar. Pastikan bahwa produk kalian bisa dijual atau dibeli secara sukarela dengan masyarakat. Selain itu, lakukanlah trial and error atau research and development dan terus kembangkan produknya sehingga produk kalian terus bisa bertumbuh dan makin fit untuk market yang kalian targetkan, sehingga nantinya kalau dilihat marketnya sudah cukup besar, baru kalian bisa all in terhadap bisnis atau produk kalian tersebut, sehingga tidak terlalu banyak hal yang nantinya harus kalian korbankan dan itu lebih efisien nantinya untuk modal kalian. Jelek adalah hal yang nantinya pasti akan kita temukan di bisnis, dan itu adalah hal yang wajar dalam bisnis. Yang tidak wajar apabila kita tidak ingin mendapatkan review tersebut, padahal review tersebut adalah perkataan jujur dari konsumen dan itu bisa menjadi evaluasi untuk kita agar mampu membuat konsumen yang bad mood atau tidak suka dengan produk kita menjadi suka. Bagaimana? Ya tadi, dengan kembali melakukan research and development sehingga orang yang tidak suka tersebut menjadi sangat suka dengan produk kita. Hal yang paling tepat untuk mengatasi review yang jelek dari customer adalah terus mendengarkan dan kita catat, karena ya tadi evaluasi itu emang diperlukan apabila kita adalah bisnis baru, sehingga jangan pernah menutup telinga terhadap ulasan dari konsumen, mau itu ulasan jelek atau maupun itu ulasan baik. Anggap itu adalah kontribusi dari konsumen kita, karena kontribusi konsumen tidak hanya dengan membeli tapi dengan mereview.